Buenos días, soy Gastón Edul. Con respecto al amistoso de la selección argentina contra Indonesia, era importante para la FIFA traer algún evento deportivo acá, a Indonesia, después del Mundial Sub-20. AFF, Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Kaget sampai kebingungan, lihat jurnalis Eropa rela bayar mahal demi bisa liput Indonesia vs China di GBK. Jakarta kembali menjadi pusat perhatian Asia, bahkan dunia. Kali ini bukan karena gemerlap konser mega bintang internasional atau pertemuan politik berskala global, melainkan karena sebuah pertandingan sepak bola. Laga kualifikasi Piala Dunia antara Indonesia versus China yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno dalam hitungan hari. Namun yang mengejutkan bukan hanya antusiasme publik Indonesia yang seperti biasa meledak-ledak, melainkan fenomena luar biasa yang datang dari benua Eropa. Ratusan jurnalis top dari media-media elit rela membayar mahal, bahkan berbondong-bondong datang ke Jakarta demi bisa meliput suasana pertandingan tersebut. Fenomena ini membuat FF and Football Federation serta negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand terperangah tak percaya. Mereka terdiam, terhenyak, dan bahkan kebingungan total, tak menyangka bahwa pertandingan yang melibatkan Indonesia, yang dulu sering diremehkan dan dipandang sebelah mata, kini menjadi magnet global yang menarik perhatian media dari luar benua. Menurut laporan resmi dari panitia pelaksana lokal, permintaan akreditasi jurnalis dari luar negeri, khususnya Eropa, membeludak tak terkendali. Dalam 3 hari pertama pembukaan akreditasi, tercatat lebih dari 200 media asing mendaftarkan diri, sebagian besar dari negara-negara seperti Jerman, Inggris, Italia, Spanyol, dan Prancis. Jumlah itu bahkan belum termasuk media dari Asia Timur dan Amerika Latin yang juga mengincar tempat di Tribun Pers GBK. Namun yang paling menghebohkan adalah laporan bahwa banyak media Eropa rela membayar berkali-kali lipat dari tarif resmi akreditasi, hanya demi mengamankan kursi mereka di stadion legendaris itu. Kami tidak pernah melihat hal seperti ini sebelumnya untuk pertandingan kualifikasi zona Asia, ujar seorang koordinator media asing dari PSSI. Biasanya mereka datang untuk liputan Piala Dunia atau final Liga Champions. Tapi kali ini, mereka datang untuk Indonesia. Ini benar-benar di luar nalar. Tak pelak, kabar ini langsung menyebar ke seluruh Asia Tenggara. Di markas AFF yang berbasis di Kuala Lumpur, suasana mendadak tegang. Petinggi-petinggi federasi mulai mempertanyakan mengapa Indonesia yang kini menjadi pusat perhatian dunia, bukan negara-negara yang selama ini dianggap lebih unggul secara peringkat atau prestasi. Malaysia, yang dalam beberapa tahun terakhir kerap membandingkan perkembangan sepak bolanya dengan Indonesia, kaget bukan main. Salah satu petinggi FAM, Football Association of Malaysia, bahkan dikabarkan sempat menanyakan langsung kepada pihak AFF, apakah benar media dari Inggris sampai harus membayar tiket pesawat khusus bisnis kelas hanya untuk datang ke Jakarta demi meliput Indonesia versus China? Jawabannya membuat mereka terdiam. Benar. Bahkan sebagian sudah membooking hotel bintang 5 sejak 2 bulan lalu. Sementara di Vietnam, media-media besar seperti Thanh Nien dan Tuổi Trẻ secara terang-terangan menulis tajuk bernada heran, mengapa dunia kini melirik Indonesia bukan Vietnam? Salah satu pengamat sepak bola mereka bahkan menyebut ini sebagai pembalikan hierarki media Asia, di mana Indonesia kini menjadi magnet perhatian internasional, mengalahkan rival-rivalnya. Di Thailand, situasi serupa terjadi. Beberapa jurnalis senior mulai menyuarakan kekhawatiran mereka terhadap pesatnya kemajuan Indonesia, bukan hanya di lapangan, tetapi juga dari sisi promosi, fanbase, dan kekuatan sosial media. Seorang analis sepak bola Thailand di televisi nasional menyebut, Indonesia saat ini tidak hanya memimpin dari segi jumlah supporter, tapi juga berhasil menjadikan setiap pertandingan mereka sebagai peristiwa yang menyedot perhatian dunia. Ini tidak bisa diremehkan. Namun yang lebih menarik bukan hanya soal kehadiran media Eropa, tapi alasan dibalik ketertarikan mereka. Sejumlah jurnalis ternama dari Italia dan Jerman mengungkapkan bahwa mereka tertarik meliput Indonesia karena melihat kombinasi sempurna antara gairah sepak bola, kekuatan budaya, atmosfer stadion, serta potensi pertumbuhan besar di masa depan. Saya belum pernah melihat atmosfer sepak bola seheboh ini di Asia Tenggara.
Jika itu seperti marah anaknya Asia, kami ingin melihat dengan mata kepala sendiri, ujar seorang jurnalis dari La Gazzetta dello Sport. Atmosfer menjelang laga Indonesia vs China pun semakin menggila. Tiket sudah ludes terjual sejak seminggu sebelum laga. Koreografi supporter sedang disiapkan dengan skala yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Ribuan aparat keamanan dan relawan telah disiagakan. Dan yang pasti, ratusan kamera dari seluruh dunia akan mengarah ke satu titik, lapangan hijau GBK tempat Garuda dan Naga dari Timur akan saling beradu kekuatan. Di media sosial, video-video pendek tentang persiapan stadion, latihan timnas Indonesia, hingga wawancara dengan supporter mendadak viral di TikTok dan Instagram, bahkan menembus trending global. Tagar seperti GBK Raw, Garuda vs Dragon, dan Indonesia mendunia berseliweran dengan jutaan penonton. Para YouTuber asing yang sebelumnya hanya fokus pada liga-liga Eropa, kini mulai membahas fenomena Indonesia sebagai sesuatu yang unik dan belum pernah terjadi sebelumnya. PSSI pun tidak menyia-nyiakan momentum ini. Mereka menggelar sejumlah event pendukung seperti fan zone, pameran budaya, hingga talk show dengan legenda sepak bola. Bahkan, beberapa mantan pemain top Eropa dikabarkan akan hadir sebagai tamu kehormatan. GBK benar-benar akan berubah menjadi teater sepak bola dunia, dan Indonesia adalah bintang utamanya. Sementara itu, suara cemas dari tetangga-tenggang di ASEAN semakin nyaring terdengar. Banyak yang mulai mempertanyakan arah kebijakan federasi mereka masing-masing. Apakah kami sudah tertinggal terlalu jauh dari Indonesia? Tanya seorang kolumnis di media Vietnam. Mereka bukan lagi sekadar tim Asia Tenggara. Mereka kini sedang menuju level Asia, bahkan dunia. Laga melawan China belum digelar, tapi satu hal sudah pasti. Indonesia telah menang di satu sisi penting, memenangkan hati dunia. Dan kemenangan itu bukan diperoleh lewat taktik di lapangan, tapi lewat kekuatan fans, kultur, dan semangat luar biasa yang mengalir di setiap detik persiapan. Ketika hari pertandingan tiba, dan sorak-sorai puluhan ribu supporter mengguncang GBK hingga ke langit Jakarta, kamera dari Inggris, Italia, Prancis, Jerman, dan Spanyol akan menyorot bukan hanya pertandingan, tapi semangat baru dari sepak bola Indonesia. Sebuah semangat yang kini sedang menciptakan gelombang kejut di seluruh Asia Tenggara membuat Malaysia dan Thailand kaget sampai karena mereka baru sadar satu hal, Indonesia bukan lagi sekadar peserta.